adik-adik semua, sebelum beribadah, yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum ibadah, pastikan adik-adik sudah makan dan mandi ya. Jadi adik-adik sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Dan yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah. Ingat ya, walaupun kita ibadah secara online, tetapi Tuhan tetap hadir bersama kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu. Terpujilah Tuhan buat kemurahannya yang boleh mempertemukan kita pada ibadah kita di pagi hari ini. Ada semangat? Ada sukacita? Pasti ada. Nah, seperti biasa, Bapak dan Ibu Guru hendak menyapa kabar anak kami sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik semuanya, siapkan Alkitab dan alat tulisnya dan persembahannya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online, anak sekolah minggu, GKPA, Pekanbaru. Halo anak-anak semua, senang sekali masih boleh bertemu dengan Ibu Guru, dengan Kakak Yansi. dalam ibadah kita ya nak ya. Seperti biasa, Ibu Guru selalu bertanya, sudah mandi nak? Sudah sarapan, sudah minum susu, sudah siapkan Alkitab, alat tulis, persembahan, Dan yang terpenting kak, hati. udah siap semua? Itu kita angkat satu lagu pujian, Ibu undang semua berdiri. Kita bernyanyi dengan sukacita. Mari memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang awal dan yang akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu
supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janjimu, agar kami memperoleh hidup yang kekal di dalam namamu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak, marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Adik-adik semuanya, sebelum kita menyaksikan video tugas set hafalan, kakak undang semua bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita katakan, Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jalannya, dunia
Shalom, hai teman-teman, hai Bu Guru. Ayat hafalan Yeremia 42 ayat 6a. Meskipun baik ataupun buruk kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Yeremia 42 ayat 6. Maupun baik atau buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin. Dari semuanya, selamat hari Minggu. Salam Bu Guru, salam teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yeremia 42 ayat 6a. Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin. Dadah. Teman-teman, shalom Bu Guru, shalom Pak Guru. Ayat hafalan kita terambil dari Yeremia 42 ayat 6a. Maupun baik atau buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin. Dadah teman-teman. Ayat hafalan minggu ini Yeremia 42 ayat 6a. Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengar suara Tuhan Allah kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Yeremia 42 ayat 6a. Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin. Terima kasih. Dadah. Shalom Bapak Guru. Shalom Ibu Guru. Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Yeremia 42 ayat 6a. Meskipun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo Ibu Guru. Halo Pak Guru. Halo teman-teman semua. Ayat hafalan ini Yeremia 42 ayat 6a. Maupun baik atau buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan. Amin. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari Yeremia 42 ayat 6a. Meskipun baik ataupun buruk, akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dari Yeremia 42 ayat 6a. Beginilah bunyi firman Tuhan. Meskipun baik ataupun buruk, kami akan tetap mendengarkan Tuhan Allah kami. Amin. Terima kasih Bu Guru, Pak Guru. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Meskipun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin. Dadah teman-teman. Yeremia 42 ayat 6a. Meskipun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin.
Shalom Bapak Ibu Guru. Shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yeremia 42 ayat 6a. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Nah, itu dia video tugas dan hafalan dari adik-adik semuanya. Seluruh guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Anak-anak, ini saatnya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan ya nak. Percaya semua sudah siap. Untuk itu kita siapkan hati, siapkan pikiran untuk firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian. Ku buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus tertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Anak-anak ibu yang terkasih, tibalah saatnya kita akan dengar-dengaran firman Tuhan di pagi hari ini. Ibu percaya anak-anak ibu sudah siap dengan Alkitabnya, dengan hatinya, dengan pikirannya dan seluruh indera untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sangat baik, yang senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan kepada kami. Hingga di pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh mengadakan ibadah kami. Walaupun pada saat ini kami masih belum bisa bertatap muka. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami boleh benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak kami yang di rumah dengan hati yang baik, pikiran yang baik, boleh fokus untuk menerima firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terberkati, dan kami boleh berbuah dan bertumbuh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Udah siap? 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Udah siap Alkitabnya? Mari kita membacanya bersama-sama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita. Kelak akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang membuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Tema firman Tuhan untuk kita pada saat ini, Yesus Tuhanku. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang senang dipanggil? Siapa yang senang menjadi anak-anak Allah? Ibu yakin semuanya angkat tangan bahwa senang menjadi anak-anak Allah. Sama seperti Ibu juga senang menjadi anak-anak Allah. Mengapa kita bisa menjadi anak-anak Allah? Di ayat 1 tadi dikatakan, karena kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Nah, sekarang kita sudah menyandang sebutan sebagai anak-anak Allah. Nah, sebagai anak-anak Allah, bagaimana seharusnya sikap kita? Di ayat 2 dikatakan bahwa dunia ini tidak mengenal, karena itu dunia ini tidak mengenal kita, sebab dunia ini tidak mengenal Dia. Nah, anak-anak Ibu, berarti katanya dunia ini tidak mengenal Dia. Dunia ini tidak mengenal akan Tuhan. Dunia ini sangat jahat. Dunia ini banyak yang tidak mau mengenal akan Tuhan Yesus. Tapi kita tadi dengan kasih Allah dikatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Berarti kalau kita anak-anak Allah, kita tidak boleh sama seperti dunia ini. Nah, apa itu? Berarti jangan suka melawan orang tua. Jangan suka berbohong. Jangan suka mencontek. Apalagi? Harus rajin ibadah online. Banyak hal-hal yang lain yang harus kita terapkan sikap kita sebagai anak Allah. Berarti kita harus taat kepada Tuhan, harus rajin mempelajari firman Tuhan, rajin mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus.
Karena kasihnya lah kita sudah disebut sebagai apa? Anak-anak Allah. Dan yang lebih lagi luar biasanya, kita di dunia ini harus menjadi saluran berkat. Ibu, anak-anak ibu yang di rumah harus menjadi saluran berkat karena kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi selama kita di dunia ini sebagai anak-anak Allah harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ya, kita belum tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita kelak. Tapi kita harus tetap setia sebagai anak-anak Allah. Tadi udah Ibu bilang bagaimana jangan kita mengikuti bagaimana jahatnya dunia ini. Jangan kita mengikuti bahwa dunia ini adalah tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kita harus tetap teguh pendirian kita. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus tetap berpengharapan karena katanya Tuhan nanti akan datang untuk menyamakan dirinya bersama-sama dengan kita. Lalu apalagi katanya, lebih jelasnya lagi di ayat 6 dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi selaku anak-anak Tuhan berarti hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhanku yang diandalkan di dalam hidupnya, berarti dia tidak mau melakukan dosa. Ya, berarti dia harus hidup seturut dengan siapa yang mengasihinya? Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku yang sudah terlebih dahulu mengasihiku. Yesus Tuhanku yang pekerjaannya melayani orang banyak. Yesus Tuhanku yang senantiasa rendah hati. Yesus Tuhanku yang penuh kesabaran, penuh pengendalian diri, penuh kasih, mau menolong sesama, mau menjadi berkat bagi orang lain. Nah, di ayat 6 tadi ditekankan lagi kepada kita sebagai anak-anak Allah, janganlah kita berbuat dosa lagi karena kita sudah hidup di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita nanti akan menerima kehidupan kekal. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan kepada kita, janganlah kita hidup di dalam dosa. Anak-anak Allah benci kepada dosa. Aku benci kepada dosa karena aku, anak-anak ibu,
sudah hidup di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada saat ini yang sungguh menguatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati kami, memampukan kami ya Tuhan menjalani kehidupan kami ini. Kami tetap setia sampai akhirnya, tetap berpegang dan tidak mengikuti kehendak-kehendak dunia ini Tuhan. Karena kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati kesehatan anak-anak kami yang di rumah, para orang tua, berkati pekerjaan orang tua Tuhan, berkati usaha para orang tua Tuhan. Mungkin para orang tua pada saat ini ada yang kehilangan pekerjaannya Tuhan, karena masa-masa COVID pada saat ini Tuhan. Kami percayakan keluarga lepas keluarga Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah mereka menjadi keluarga yang tangguh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik Tuhan. Tuhan akan menunjukkan semua jalan keluar bagi anak-anak Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak Ibu. Begitu indah firman yang disampaikan Ibu guru kita, bahwa firman menyatakan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Seperti ayat hafalan kita hari ini tertulis dari Amsal 2 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu tempuhlah jalan-jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang yang benar. Amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, kita angkat persembahan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Kita angkat pujian kita katakan, tiap langkahku.
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, marilah kita pulang dengan sejahtera dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Baiklah anak kami yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Tetapi anak-anak harus tetap ingat, kalau kasih Tuhan kekal sepanjang masa. Kita akan kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.